niyah ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ngaji kitab napa? Keingat kitab Koneng, pernah bernama Koneng, kitab Koneng kitab Koneng bener. Neka bernama Koneng, kitab Safinatun Najah, kitab Safina. Perauna orang-orang sing beruntung. Pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu apa seminggu yang lalu? 2 minggu. 2 minggu ya. Neka bahas apa masih ingat panjenengan? Masih ingat? Saya ingat. Tentang air, jumlah air yang sedikit dan banyak. Air 2 kola, cara menentukannya bagaimana? Tak catet kan di HP panjenengan iki. Tak meleh HP. Tak napa pun ngaji. Tak meleh HP tak ning semeje tapi napa. Lanjut makin minggu lalu kita belajar yang dimaksud air sedikit itu air yang kurang dari 2 kola. Air yang banyak adalah air yang terdiri dari minimal 2 kola atau lebih. Lagi air sedikit kalau yang kurang dari 2 kola, kalau kejatuhan najis maka menjadi najis walaupun airnya tak berubah warna, bau dan rasa. Tapi kalau airnya banyak 2 kola, walaupun kejatuhan najis asalkan tidak berubah warna, bau dan rasanya maka menjadi tidak najis. Itu karena air begitu. Engki. Sekarang lanjutannya kita akan mengaji tentang bab yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul husli, hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Wajib mandi. Wajib, mereka sifatnya wajib mandi. Ini sunnah tapi mandi wajib. Sitatun ada 6. Jadi ada hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Itu ada 6 perkara. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam farji. Napa neka? Gigerua pun. Gigerua pun nyono. Memasukkan kemaluan ke dalam farji, maka wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ini yang masuk ilajul hasyafati, yang masuk. Kalau sudah masuk berarti wajib mandi. Keluar atau ini tidak ngaji tentang hal rusuh lagi, neka ngaji ilmu lagi. Dalam kitab ini dijelaskan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam farji maka wajib mandi. Keluar atau tidak keluar air mani, kalau sudah masuk berarti wajib mandi. Beda misalnya tidak sempat masuk tapi hanya menempel. Mana bisa masuk? Sudah nempel kok ada tamu, nggak jadi kan Ki? Burung kan Ki? Kan sampai masuk, hanya nempel saja, maka tidak wajib mandi karena belum masuk. Gitu Ki? Maka tidak wajib mandi. Kecuali baru nempel, baru gesekan saja, kok keluar air yang kayak air bening itu ya, itu air wadi namanya, maka itu menjadi najis. Kalau mau sholat bagaimana? Tidak usah mandi karena hanya baru nempel, belum masuk.
Cuma disucikan pakai air suci, terus wudhu, baru mandi. Tapi seandainya panjenengan ragu, gelek kan lah nempel, si keluar gelek mani apa beni yo? Misalnya kebengen lagi, ragu yang keluar mani apa bukan, maka lebih baik mandi. Kalau yakin itu bukan mani, itu cuma cairan putih biasa yang keluar dari kemaluan, maka cukup dibersihkan, disiram dengan air, disucikan seperti menghilangkan najis. Karena termasuk najis, setelah itu wudhu, langsung sholat. Asalkan tidak sampai masuk, baru gesek atau baru nempel saja. Tapi kalau sudah masuk, keluar atau tidak keluar air mani, tetap wajib mandi. Ini syaratnya ilajul hasyafati fil farji. Syaratnya harus masuk dulu. Kalau tidak masuk maka tidak wajib mandi. Tapi mungkin bosan pokoknya kerja tak mungkin masuk boleh bu. Tandi bagi. Masuk. Tandi lah. Telepon segala. Mereka boleh nempel tak boleh keluaran. Lo kan wajib mandi bu. Tak sama tak mandi mesin. Nah, mereka nyaman ragu lagi. lagi. Saya tahu musim muda harus musim muda. Mereka kan nyaman ragu. Seandainya kita tidak ragu, baru nempel saja burung, baru nempel burung. Keluar beda cairan kuning putih karwa. Arya enggak saya benih mani, yakin kok karena tidak sampai ada semacam sesuatu yang terasa keluar. Mereka yakin bukan mani ya nggak usah mandi. Tapi kalau ragu, Arya mani apa benih ya mending mandi, kebesah seger kan lagi. Tapi kalau yakin bukan mani ya nggak usah mandi, tidak apa-apa, cukup dibersihkan najisnya karena termasuk najis itu. Kalau najis kan keluar cairan itu sudah menjadi hadas kecil, bukan hadas besar, tapi bukan mani loh ya, itu hadas kecil. Karena hadas kecil dan najis maka bersihkan najisnya, kemudian terus wudhu niat menghilangkan hadas kecil baru sholat. Syaratnya harus masuk, itu baru wajib mandi. Difahami ya Bu ya. Yang kedua, wa khurujul mani, dan keluar air mani, baik karena bersenggama atau karena mimpi atau tidak karena apa-apa tiba-tiba keluar mani, maka itu wajib mandi. Cireng kula tak manduk reman kuncut tojo makanya keluar mani, ya makanya tetap wajib mandi karena keluar mani, tanpa ditanyakan sebabnya apa, sebab apa keluar mani, maka tetap wajib mandi. Keluar maninya yang mewajibkan mandi, bukan karena sebabnya. Masa bodoh orang tak apa keluar mani bodoh? Karena ada ini maka dijadikan hukum, dijadikan pengajaran ilmu pengetahuan keagamaan kula sareng panjenengan. Ada. Kadang pun ngabes orang bayi langsung keluar, ada itu. Ada itu pernah muncul di televisi, setiap gerakan saja keluar, itu sampai tersiksa itu. Nah, itu tetap wajib mandi. Itu masing-masing tubuh kula sareng panjenengan tak pada, kondisi tak pada. Kita usah salah keluh tak usah ekocain. Alhamdulillah kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Sekali kita doakan semoga cepat sembuh dari gangguan itu. Mereka termasuk gangguan, masa tak apa-apa keluar manis, ini kan gangguan neser kan ini. Tak usah ekocan yang beda. Jadi yang pertama memasukkan kemaluan kepada farji, yang kedua wa khurujul manihi, dan keluar air mani. Yang ketiga wal haidu, dan haid. Karena haid maka kita wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu kalau selesai haidnya. Kalau belum selesai ya nggak usah dulu. Nggak boleh orang niat menghilangkan hadas besar tapi dalam kondisi hadas besar, tak boleh. Terus bagaimana misalnya malam-malam berhubungan dengan suami, kan belum mandi, langsung belum mandi suci hadas besar kan gitu, tapi langsung tidur, bangun tidur mau salat subuh kok ternyata haid keluar darah. Mereka butuh mandi dapat enten si pertama mereka si hadas bersenggama. Mandi. Anak apa? Terus mandi.
Jika terjadi seperti ini, maka tidak usah mandi dulu. Nunggu ketika haidnya sudah selesai. Malam-malam mari bejeng isya, mari sholat isya, bersenggama dengan suami sampai selesai, sampai keluar air mani. Ternyata tidur. Tidak mandi dulu tapi tidur. Subuh-subuh bangun untuk sholat subuh, dibuka ternyata kok ada darahnya, darah haid. Maka tidak usah mandi menghilangkan hadas karena senggama, tidak usah. Tunggu haidnya selesai. Kalau biasa 7 hari selesai, tunggu 7 hari, darah sudah betul-betul bersih, maka baru niat mandi menghilangkan hadas besar. Nggak boleh mandi. Oke, karena kita juga dalam kondisi hadas besar sedang haid itu. Maka tunggu mandinya setelah haidnya tuntas. Masalah haid seebu neka kula sareng panjenengan ring bini. Kaneng ki? Susah banget ngitung haid neka, harus bener-bener paham. Mun Bu Muhafi tak haid kon ki Bu. Tak bosan ki. Keluar ki. Oh, alhamdulillah ki. Mula sopung pun bola nata emo seneng. Orang bini neka biasanya kalau ki peraban kan ki masih belum pernah menikah, masih perawan, itu haidnya teratur. Biasa 7 hari ya 7 hari terus. Biasa tanggal 15 haid, tanggal 15 pasti haid. Itu pasti 7 hari terus. Itu rutin kalau perempuan yang masih belum kena hormon KB atau apa. Tapi kalau sareng panjenengan yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, biasanya karena faktor KB, karena minum pil KB, atau karena ikut sontek KB, atau karena ikut KB implan, KB sosok karuah itu biasanya kadang ada beberapa orang yang berpengaruh kepada siklus, berpengaruh pada haidnya. Biasanya keluar darah haid, capok suntik, akhirnya tak keluar darah haid. Begitu keluar ternyata cuma ada bercak darah di celana dalam, nggak sederas waktu ketika belum kena alat KB misalnya. Itu ada banyak dikeluhkan perempuan. Bagaimana cara menentukan haidnya? Haid neka paling sekuni sehari semalam, paling sekuni 24 jam. 24 jam neka mulai kul 10 gulaku sampai kul 10 gulaku berikutnya itu 24 jam. Itu sehari semalam. Kalau dari jam 10 keluar darah sekuni, neka lagi jangan Muhafi kan sekuni lagi sampai jam 10, sebelum jam 10 lagi itu belum 24 jam. Seperti apa menghitung darah haid yang sejumlah 24 jam? Misalnya sekarang kita mulai sareng panjenengan tadi keluar sedikit ya, keluar sedikit darah haid di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 keluar, ada dilihat. Terus karena keluar darah kita yakini darah haid, maka tak bejeng kan Ki. Jadi kok haid kan tak sholat, karena orang haid dilarang untuk sholat. Maka yakini itu darah haid, tidak usah sholat karena keluar darah. Terus karena keluar darah ditunggu sampai asar nggak keluar, masih tidak keluar darah. Sampai maghrib masih tidak keluar. Sudah 24 jam apa belum? Belum Ki, karena belum jam 10 pagi berikutnya. Terus nggak sholat dari zuhur, jam 10 kan masih pagi Ki. Zuhur tak sholat, asar tak sholat, maghrib tak sholat, para isya mak keluar boleh dulu. Berarti ini masih terhitung haid. Kul para isya keluar sampai kul 10 malam tak keluar. Sobo ternyata keluar. Sobo masih keluar. Ditunggu lagi sampai jam 10 berikutnya tidak keluar, sampai bersih seterusnya. Maka ini tidak termasuk 24 jam. Dan itu tidak terhitung darah haid. Karena bukan darah haid kan terlanjur meninggalkan sholat lagi.
maka tidak usah suci, langsung qodoi sholat yang terlanjur ditinggal. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh kan keluar. Setelah subuh keluar nggak keluar lagi sampai seterusnya. Sampai jam 10 pagi itu nggak keluar lagi. Maka itu bukan darah haid karena tidak sampai 24 jam. Bagaimana hukumnya saya meninggalkan tadi? Ya nggak apa-apa, ya tidak usah kan gitu. Tidak usah sholat, tidak usah suci dari haid karena itu bukan termasuk darah haid. Langsung mengqodok sholatnya. Itu yang keluar dikit-dikit ini, kita perempuan banyak begitu soalnya. Tapi misalnya seguni kan karena ikut KB suntik itu didesain pas sama tenaga medis itu berakibat tidak haid bagi perempuan kalau ikut suntik itu. Tapi ternyata kok haid ya itu sedikit saja. Tapi seandainya jenengan keluar jam 10 pagi keluar darah terus tidak sholat, zuhur gak keluar, asar gak keluar, maghrib keluar lagi, terus tidak keluar lagi, subuh gak keluar, terus jam 10 kok keluar lagi, maka itu termasuk darah haid. Seandainya jam 10 sudah keluar lagi, terhitung 24 jam kan terus nanti gak keluar lagi, maka sucilah menghilangkan hadas besar, tidak usah mengqodok sholatnya. Cuma kewajiban suci dari hadas besar karena haid, karena termasuk darah haid keluar selama 24 jam. Sini lagi, nek dituruat ring bene ini. Berarti belasan hari kan sah. Belasan are si keluar. Kita termasuk haid. Ini kan dihitungnya karena 24 jam paling sedikit. Seperti apa sih ngitungnya 24 jam darah keluarnya? Seperti ini barusan cara menentukan paling sedikitnya haid 24 jam ya seperti itu. Kalau keluar darah sampai 7 hari, 8 hari, 11 hari termasuk haid paling banyak 15 hari, 15 malam. Menikun 15 are, 15 hari, 15 malam itu paling banyak haid. Lebih dari 15 hari 15 malam kok masih keluar darah haid, maka panjenengan wajib suci langsung sholat. Dorma sholat kan keluar darah ki sompet. Male tak keluar, male tak kendeng baju kita begitu. Tapi dapat kunyuh tapi tidak ada. Nah itu berarti kalau cuma sedikit-sedikit keluar sepunik, kadang sebulan keluar, kadang enten. Tadi itu cara ngitungnya sampai 24 jam apa tidak seneka ngaruh lagi. Itu haid. Cara itu masalah perempuan. Jadi memang harus tahu perempuan cara menghitung darah haid. Paling sepunik 24 jam Ada. atau sehari semalam, paling banyak 15 hari. 15 hari 15 malam. Maka setelah suci setelah selesai haid harus suci. Caranya menentukan haid itu bersih apa belum tidak cukup hanya dilihat di celana dalam. Buka lo tadak lah. Mare kok lah suci lah, keramas lah, empun. Itu harus dicetok. Apa dicetok itu? Diambil pakai kapas. Bukan. Untuk melihat waktunya suci apa tidak itu loh. Jadi silakan diambil pakai kapas. Kalau cairannya itu sudah putih sebersih kapas itu baru boleh suci. Dikatakan haidnya selesai. Kalau cuma kadang kan ada haid itu kan ada yang warna hitam, merah kehitaman, merah atau coklat, beda merah taber, beda coklat muda, beda kuning yang selama masih warna kuning itu masih belum boleh suci. Tunggu sampai warnanya bening seperti kapas. Makanya yang darah kuning ini tidak mungkin menempel di celana dalam. Untuk mengetahuinya bagaimana? Harus diambil pakai kapas. Kalau sudah seputih kapas berarti sudah boleh waktunya suci. Ini perempuan. Bu nanya, katanya kalau orang haid
ada yang memperbolehkan ngaji asalkan dibaca kayak zikir gitu. Yang boleh ngaji asalkan dalam hati. Orang yang kondisi hadas besar, kalau hadas kecil kan boleh ngaji, tapi tidak boleh memegang. Panjenengan mare buang angin, mare kentok lagi, malah jelas mare kentok misalnya. Maka panjenengan tidak boleh memegang Al-Quran, tapi membaca boleh. Tapi kalau hadas besar, memegang tidak boleh, membaca juga tidak boleh secara lisan. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, dibaca sampai selesai, ini tidak boleh. Tapi kalau baca dalam hati tidak apa-apa. Baca dalam hati tidak apa-apa. Kalau baca sampai terdengar suara itu yang tidak boleh dalam kondisi hadas besar. Ada orang mengatakan boleh membaca Al-Quran dengan bersuara, itu hanya bagi orang yang memang istiqomah membacanya. Contoh orang si apal Al-Quran, muntae apalagi kalau tidak dikaji takut lupa, maka itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Dia boleh deres, boleh ngelalar, boleh membaca untuk mengingat-ingat hafalannya biar tidak sampai lupa. Keng mun ngaji seminggu pisan, seminggu sekalian ngaji, tak berapa bacaan tak oleh membaca dengan suara keras. Tapi kalau dalam hati tidak apa-apa. Contoh apa misalnya? Kembali lagi, kita perempuan habis bersenggama malam, habis isya mau tidur kan baca doa kadang. Baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca Al-Fatihah. Boleh enggak dibaca? Kita kan dalam kondisi hadas besar. Boleh kalau dibaca dalam hati, jok peranying, karena kita dalam kondisi hadas besar. Jadi tak oleh lagi. Yang boleh itu hanya khusus orang yang memang istiqomah membaca. Panjenengan tak pernah putus sama sekali, tiap habis sopo pasti baca Yasin misalnya. Itu boleh kalau istiqomah betul-betul. Tapi masalahnya kalau seorang panjenengan kadang punya gula saya benih panjenengan mungkin saya. Kadang banyak malasnya saya kadang malas, nggak mood, udah deh nggak usah baca deh kan gitu Pas minta rukhsah, minta keringanan, itu tidak boleh. Membaca urutan tahlil, baca tahlil kan mereka kan ada ayatnya beberapa, ada alif lam mim, baca ada kulhu, qul a'udzu birabbil falaq. Itu urutan zikir, diniati zikir, bukan diniati baca Al-Qur'an. Tapi kalau Yasinnya kan baca Yasin kan, baca Al-Qur'an Jadi kalau saya tidak membaca, saking hati-hatinya Nyai Bisyarah Syuhud, istrinya Kiai Zuhri itu pernah menyampaikan ke saya secara langsung. Misalnya panjenengan doa bareng Bu Haji mimpin doa. Setelah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Kan baca Fatihah lagi. Saking hati-hatinya tidak membaca Fatihah. Saya pun enggak baca Fatihah. Kalau kondisi hadas kan bisa diganti baca sholawat, bisa sholawat nari atau apa, saking hati-hatinya. Jadi jangan hanya berbekal omongan, oh tak berapa eniati, zikir eniati. Itu kalau istiqomah. Kalau kita nggak istiqomah tidak boleh itu. Saking hati-hatinya, karena dalam kondisi hadas besar. Kalau baca dalam hati tak napa. Kalau baca dengan suara keras tidak boleh. Jadi kalau orang hadas kecil karena ngentut atau karena bersentuhan dengan laki perempuan, itu tidak boleh memegang Al-Quran, tapi membaca tidak apa-apa. Tapi kalau hadas besar, memegang atau membaca itu tidak boleh. Kecuali ada guru ngaji, niat belajar, niat ngajari murid, itu tidak apa-apa. Karena kalau gurunya 10 hari libur gak ngaji santrinya kan Tapi kalau sebagai ustadzah, sebagai guru, sebagai ustadzah perempuan kan karena niat belajar ngajari murid itu tidak apa-apa. Niatnya jelas untuk membagi ilmu.
Tapi kalau kita tidak ada sebab yang betul-betul syar'i, tidak boleh mengentengkan, tidak boleh ngalak nyaman. Tak pernah bacaan ruah, tak pernah bacaan ruah. Mereka nyaman ngalak nyaman, ngalak enteng. Saya nyaman di rumah, kiman di kade. Suci dulu dari hadas besar, baru hadir ke sini baca Yasin bareng. Jarang gini hadas besar, belum mandi langsung ke sini. Misalnya ikut ngaji bareng, sedangkan hadir saja tidak ikut ngaji kalau masih punya hadas besar. Sedangkan gitu. Kalau wudu Bu, kalau suami istri ada yang bilang boleh, tidak apa-apa, ada ambil wudu lagi, tidak batal maksudnya. Kalau Imam Syafi'i batal. Kita ini di Indonesia ikut madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau panjenengan ikut Imam Syafi'i, maka ikut Syafi'i semuanya. Kalau panjenengan ikut Imam Hanafi yang tidak membatalkan wudhu, maka cara wudhunya juga harus sesuai dengan Imam Hanafi. Tak oleh wudhunya ikut cara Imam Syafi'i, tidak batal tak ikut imam yang lain, tak oleh. Jadi karena kita ikut Imam Syafi'i di Indonesia paling, dan kita juga orang Uringin kan NO saja. Bener saya benih NO. Mun orang NO neka noro Imam Syafi'i. Ya maka kita batal wudhunya kalau bersentuhan dengan suami. Soalnya ada yang bilang tidak apa-apa gitu bilang. Memang ada yang bilang tidak apa-apa, itu Imam Maliki dengan Imam Hanafi tidak apa-apa. Tapi kan cara wudhunya harus ikut beliau. Nggak sama cara wudhunya, tak oleh bercampur. Misalnya di anak bayi, sedangkan tidak ada orang lain dalam rumah, ada pasangan muda buru kabin, ternyata hanya mengasuh bayi kan repot sih Bu. Kasang kadung nangis, ketipin pendet, tak sempat ceer, tak sempat bejeng, anak nangis, kan kudu gantian bisa laki misalnya. Ada pasangan muda baru menikah, laki perempuan dalam rumah hanya ada 2 orang itu. Ndik bayi kini, malah tak membatalkan wudhu, maka dia dari awal sudah mengikuti cara wudhunya Imam Malik atau Imam Hanafi. Maka ketika sentuhan tidak batal. Kalau kita nggak punya udzur, ya nggak apa-apa lah, batal aja lah. Ikut Imam Syafi'i. Kan senekan. Memang tidak apa-apa, tapi cara wudhunya harus sesuai dengan imam yang bilang tidak apa-apa itu. Kalau kita ikut yang batal, maka wudhu kita seperti cara wudhunya Imam Syafi'i. Membasuh niat, membasuh wajah sambil niat, kedua tangan sampai 2 siku, ini sebagian kepala. Kalau ikut Imam Hanafi sama Malik, ini harus seluruh kepala yang dibasuh. Gak sama, lainan, carana lainan. Kadang orang ikut itu karena tadi itu masih pasangan muda, harus sering ganti gendong anak misalnya, maka dia ikut madhab yang tidak membatalkan wudhu walaupun bersentuhan. Kalau sarung panjenengan kan enten, jadi tidak ada halangan apa. Kak, ini anak boleh nggak? Soalnya yang bilang saya itu Pak Ustadz lah gitu ya. Iya memang. Bilangnya gitu. Saya itu kan nggak tahu amang dalam gitu kan. Jadi misalnya ustadznya bilang lagi, iya tidak apa-apa. Ketika saya ngaji kitab Safinatun Najah memang dijelaskan tidak apa-apa, asal cara wudhunya seperti imam yang bilang tidak apa-apa itu. Tapi karena ikut cara wudhu seperti Imam Syafi'i, maka batal wudhunya. Seneka lagi. Jadi bener panjenengan karena kita ikut Imam Syafi'i. Ada aja ke Ustaz ke rumah jadi kan ngaruh banget. Kalau lihat aja. Iya, dan rumah jadi ngaruh tuh kita tak berapa. Jadi karena cara wudhu kita seperti Imam Syafi'i, maka membatalkan wudhu kalau sentuhan laki dengan perempuan. Tak oleh ngalak nyaman. Cara wudhu ngalak Imam Syafi'i, cara batal wudhu ngalak imam lain. Tak oleh campur-campur. Ini namanya talfik, tak oleh campur. Ibadah tak oleh pur campur. Panjenengan lo mun mesak pur campur kan tak nyaman. Gebe cek-cek beriin laos jai kencur kan tak nyaman resana. Kecuali gebe kare campur-campur tak napa. Seneka enggak ruang. Jadi ibadah pun enggak boleh pur campur. Riana noro salatan noro imam ria wudu neka tak oleh. Jadi kita ikut Imam Syafi'i, maka wudu kita menjadi batal kalau bersentuhan dengan suami kita. Seneka batal karena ikut
Imam Syafi'i gila. Ampun, lanjut. Anak kering tua bu. Anak kering tua tak napa. Anak kandung tak napa. Manto kemetua tak napa. Manto kemetua tak napa. Kompoi tak napa. Bener sih salah paham. Manto bini odik sareng metua lake. Setau nggak beda boleh. Manto lake odik sareng metua bini. Se manto bini neka endik metua lake tak abes. Karena kening penyakit kata ragi tak abes. Harusnya ini mau kejedek para labu dirajarin kok diwudu. Sampai labu pak keleng kok tak bisa nego dan abo mbak tak sium tak berapa mi sampean mbak speka gula. Karena itu sudah mahram sebab pernikahan ki. Kecuali ada misalnya mertua misalnya gula kawin bi suami saya belum sempat bersenggama dengan suami, ini masih terhitung bukan mahram dengan mertua, tapi mumpun di anak dua kan perempuan kale senggama, mereka tidak membatalkan wudhu karena sudah menjadi mahram sebab pernikahan. Jadi tak napa neku matuana tekak laki bini tak membatalkan wudhu. Senekahi. Jadi mbak si ibu mereka terus benda boleh reng tuana bini anak laki manto laki polong bi mentua bini seneka hidup bersama seneka bu. Pas susah sih mbak kok di rumah di emak san mate pas tadi anak laki lah manto darua kan tak kok betal ada tak betal lagi wudhu tak berapa mentua dengan mantu asalkan sudah terjadi perkumpulan antara anak. Ada mandiin ayah. Tamu tuh itu kan itu ya. Kenapa? Orang mandiin ayah itu kalau nantu kan tamu tuh tak oleh. Oh, tak nampak ki, maren lagi. Terus lagi ki. Marena nampak. Nah, wal haidu dan haid. Wan nifasu dan nifas. Karena nifas maka harus mandi menghilangkan hadas besar. Nifas neka bitung keluar darahnya bukan harinya. Walaupun sudah 40 hari tapi masih keluar darah, ini masih terhitung darah nifas karena paling lama nifas neka 60 hari. Paling sekuni sak kecrutan keluar darah neka paling sekuni, tapi sobunggi kita semua nifas kepi yang tidak nifas hanya Siti Fatimah putri Rasulullah. Paling banyak darah nifas neka keluarnya 60 hari. Selama masih keluar darah sebelum 60 hari neka terhitung nifas, maka tak oleh sholat. Dilarang untuk sholat. Meskipun kurang dari 40 hari tapi darah sudah tidak keluar, maka itu bukan termasuk darah, maka itu sudah nafasnya sudah berhenti, nifasnya sudah berhenti. Orang salah kaprah kadang ngitung 40 hari. Kula pun 40 hari rembi. Mare polong bi pak anak-anak. Bu, keng darah ki beda. Lah berarti nifasnya belum habis, masih nifas. Meskipun belum 40 hari, kalau sudah berhenti keluar darah, maka nifasnya selesai, langsung suci, mandi menghilangkan hadas besar. Jadi bukan harinya. Acuan ukuran nifasnya kan bukan hari, tapi keluar darahnya. Paling sedikit sak kecrutan kalau bahasa pondok itu sekeluar bus gitu loh. Eneka darah nifas. Paling banyak 60 hari. Sebelum 60 hari selama masih keluar darah berarti masih nifas. Maka belum boleh sholat. Tapi kalau sudah 60 hari meskipun masih keluar darah, maka wajib mandi. Meskipun keluar darah itu bukan darah nifas tapi darah istihadah. Jadi ukurannya keluar darah dan hari paling banyak 60 hari itu kalau nifas. Tak kira nifas boleh kula serembankan tak dia anak boleh. Keng takok anak takok mantona tak uning. Jere orang salah kaprah Bu kadang 40 hari hitungannya. Pokon 40 pas kudu sholat seneka. Jadi hitungannya
keluar darahnya. Cuman makin pada lahir darah tak antan tak keluar. Tak keluar. Itu karena operasi misalnya kan Ki. Waktu operasi sesar kan dikuras waktu operasi darah itu kan Ki. Ada yang nifasnya cuma sebentar dan seminggu, ada yang Ki baru langsung tak keluar. Maka itu cukup mandi wilada, bukan mandi nifas. Terusan mereka kan wan nifasu, dan karena nifas maka dia wajib mandi besar, mandi menghilangkan hadas besar. Lanjutannya wal wiladatu, dan karena wilada, karena melahirkan. Orang kalau habis melahirkan keluar darah sedikit, keluar darah atau nggak keluar, cukup mandi karena habis melahirkan. Tapi kalau tidak habis melahirkan, tidak keluar darah nifas, ya cukup mandi habis melahirkan, tidak usah nifas. Tapi kalau keluar darah nifas, tidak usah mandi wilada, nunggu mandi sekalian nifasnya ketika sudah selesai. Mandi wilada tak usah kalau keluar darah nifas. Tapi kalau kayak Bu Ciburu, kalau tidak keluar darah nifas, cukup mandi wilada saja, mandi karena habis melahirkan. Ini lagi urusan perdarahan perempuan. Tapi masih bawa sekolah ni tapi diminta uningna apa Bu? Ada tembak keluar. Kadung pun ngitung Pak Peluare ki. Pak Peluare mate cukup seneka pun bejeng ki. Jadi pun tak uningna. Teka tak keluar darah pun kita Pak Polo yang gep ki nifas seneka ki. Ki nas seneka kan lembek tak uning. Nas lambak lah. Makin ketika anak kita atau mantu kita yang perempuan, bagaimana cara menentukan darah nifas, ya seperti tadi itu. Bukan 40 harinya. Kalau Pak Polo lah bersih-bersih padahal darah masih keluar. Makin bagi pasungna, pastinya masih poni pun. Yang terakhir, tadi yang pertama karena memasukkan kemaluan ke farji, terus keluar mani, terus karena head, karena nifas, karena wilada. Yang terakhir wal mautu, karena sebab mati. Orang mati benih se mate se mandi. Yang memandikan kan kita se odi. Karena mati maka wajib mandi, dimandikan. Jadi 6 termasuk 6 sebab mandi itu, salah satunya yang terakhir karena mati. Tapi perlu diingat, jok salah kaprah, orang memandikan mayit itu bukan karena najis atau bukan karena hadas. Kenapa orang mate mae pandiin? Itu karena satu, itu sunnah. Rasulullah seperti itu. Itu menjalankan sunnah. Tiap orang mati pasti dimandikan. Kewajiban seodi kan memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Termasuk 4 kewajiban orang yang hidup kepada yang mati, salah satunya memandikan. Ya mandi ini yang mewajibkan orang mati dimandikan. Bukan karena si mayit membawa najis, bukan pula karena si mayit mengandung hadas, tapi memang memandikan mayit karena sunnah, ikut Rasulullah. Bagian dari kewajiban kita memandikan mayit. Yang pertama. Yang kedua, karena niat memuliakan badan, memuliakan Bani Adam. Jadi orang mati mau menghadap kepada Gusti Allah, neka bersein kade, kremat, pemapan, beberseh, karena mau menghadap Gusti Allah. Bukan karena Arya benih najisah, mandiin benih. Jadi memandikan mayat bukan karena najis atau bukan karena hadas besar, tapi karena memandikan untuk menghormati si mayit, juga untuk melaksanakan sunnahnya Nabi, juga untuk melaksanakan kewajiban kita yang hidup ini untuk merawat mayit. Salah satunya yaitu memandikan. Bagaimana nanti, apakah ketika menyentuh mayit menjadi batal untuknya mayit sobung? Sobung mayit sobung mayit menanggung hadas atau mayit menanggung najis atau tidak? Maka boleh menyentuh, yang batal itu yang hidup, bukan mayitnya. Neka yang salah kaprah lagi yang meninggal laki-laki anak bini kebi, yang meninggal perempuan anak tadi anak laki sekali. Di rumah sama sih nganting
tak kelar kok arwah laki tak kok betal wuduna si mayit. Lah nek salah kaprah. Mun tak yang ngarep laki si mati di lempon. Nah. Ini ngateng tak kelar. Nah kan kok kata nih dulu. Alah se betal bodoh tak oleh lah. Nah, nek salah kaprah. Jadi tak napa siapapun yang kuat yang tidak membahayakan mayit silahkan ngangkat. Lah kalau yang tidak ada laki yang meninggal perempuan gemuk sekali, tadi anak laki sekali, tadi penangkan laki. Terpaksa takok batal perempuan ngateng tak kelar geger mayit tak. Tarik jenma dorot nek kan ki. Jadi semua istilahnya mayit takok najis, mayit takok betal wudu, mayit takok betal hadas, sobung. Silahkan diangkat oleh orang-orang yang kuat tenaganya. Mayit mereka berat loh bu. Udur ni dah tak boleh mandi mayit lagi bu. Kenapa? Kalau mama udur tak boleh mandi mayit. Tak napa. Tak napa. Mbak apa manreng tuana sobung umur. Si mbak neka engkau tak ngening tak bisa mandiin kok. Lari ya bu tibi loh. Engkau tak ngening tak berapa mandiin. Itu mitos. Tak napa bu. Kan minyak dia loh. Minyak aja berkait ngaji yakin kan. Mengaji lagi kan tak oleh karena hadas besar. Tapi kalau mandi kan tidak apa-apa ibu. Sudah tak boleh jadi dua. Enggak boleh saya tahu saya makan itu kan. Beger, head sedang lagi. Bukaan kita Saya tak ngeneng. Tanda untuk hadas besar sehat. Tak mandiin ki. Tak napa. Neka noro Imam Syafi'i. Tak napa mandiin. Mana orang yang belum kali saya mau mandi mayit. Tak napa kan pada pihet. Tak berapa. Pun tak regeng ki. Mun sampean regeng mari junub keluar rumah. Regeng ki. Tak nyaman mun tak mandi kada kan ki. Orang berhadas besar karena head kata apa enggak apa-apa bu. Tak napa. Itu ada dasarnya Imam Syafi'i bilang tidak apa-apa. Ada dasarnya. Ki. Alhamdulillah. Orang udah indah kan orang buat deh. Kalau sudah didikan, saya betal mundur itu bu. Sekali untuk mundur, cok nyeting boleh. Takut najis, takut hadas, sedek lagi. Nah, tenyak pada. Engki. Tak napa. Tak napa. Lah kalau anak orang tuanya yang meninggal, anak nggak mau mensucikan penghormatan terakhir kan lagi. Itu tidak apa-apa. Karena memang tidak memandikan mayat mereka benih polana mayat di hadas atau mayat mengandung najis bukan. Tapi itu melaksanakan sunnah mereka. Ini tentang mayat lagi. Kok uwing-uwing? Matikan tanah. Sering lagi. Jadi tidak apa-apa. Mandikan, ikut mandikan tidak apa-apa. Mun sobung se kuat, unik bini meloloh. Pasak tak pergi ngateng ring laki, tak kok betal lagi mayit ta sobung mayit batal wudu. Mon bersenderang laki ni kan mon Ki tak nampai ki. tak ada masalah soalan je. Dalam bojan-bojan you. Iya je. Ringkon masih tak mandi. Orang Tak ada nyeting sekali kan gua. jadi oleh motor. Oh tak gendeng seleka iki. Iya. Kadang takok polana takok ke mayit alasan tak ngeneng seleka. Jadi memang Wajib jangan masyarakat. ki kan mun mayit neka kan mun cet se sobung umur neka bini ki kudu bini si mandiin. Cok si laki suruh nyoceen, si bini nyoceen. Kan ki. Takok ke mayit kenapa takok dok remah? Ngai kan.
Ya, bagian ada aja. Bagian Enggak luar. Kenapa? Ada bini semua. Ada bini jelas. Tidak boleh orang semate bini senyocek ring laki. Tahu Kita udah jadi saya tahu deh. Mun semate bini ki bini semandiin. Mun semate laki ki laki semandiin. Kan kadang semate si laki sebini persean kropuk jeneng kaki. Senyocek baru orang laki empon. Dan banyak jelas nih ke di bini bu, di laki. Tekak semate laki ki laki semandiin. Kadang seneka kula pun ngajak empun mun semate si laki sebini tak usah tak bersih dan ada Pak. Misalnya tak bersih ongku apa juga boleh Mayita. Kan iki kita takut tidak bersih membersihkan mayit tapi kita menyalahi aturan syara. Kan tak oleh. Kecuali yang meninggal suaminya istri mandikan tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain tidak boleh. Makanya tidak usah mun takok ke mayit tak odeng boleh. Kadang orang tak ndak nyoceken kok takok salah, sombong salah nah. Nanti kita niati memandikan enggak usah takut salah, Bu. Tak salah tak kira juga boleh mayit. Samina pun ajar cara mandiin mayit kan ki. Praktek kaki cek nyoro orang. Apa boleh ritualnya sabung omor pas nyoro orang. Mohon nanti Bi, kenapa diadakan praktek memandikan jenazah biar kita bisa merawat keluarga kita sendiri, malah tak lokal-lokan orang. Kenapa tidak perlu panggil orang? Karena kalau ada aibnya, malah tak sebar. Ya bener. Pernah kadang mandiin mayat nih bareng-bareng lu, la ilaha illallah sambil nyeram. Duh, macik korosa, cek anak tak melak, nemu bay. Duh, mata kerengak ria ketekan, nemu bay bu mandiin mereka. Ini kalau orang lain kan iki. Tapi kalau yang mandikan kita keluarganya kan tak kira bocor. Terus coba bela ke orang. Muna kana dua kok lah janjian jelas. Sehingga mendina keluarga apa bima yang mun berapa apaan. Ayo deh bi birthday ayo. Tak usah ring luar. Aja ciro bi dulu jelas. Saya orang ini kaki mun orang luar mandiin. Coba jadi nemu baik. Aja ciro dua jelas. Nah, pengalaman lagi kalau orang punya sakit dalam Bu. Kula kalau kale kula mandiin mayit. Mayit taneka mesti setelah dimandikan tetap mengeluarkan cairan seperti darah cebek bening kak Rualo mengeluarkan. Kenapa orang yang tidak tahu ilmunya, orang yang gampang suudon pasti bilangnya di dosa apa aja ya barek mandiin mak paku keluar kata kok seleka menurut saya mandiin di salah apa ruang di dosa apa mata anda bersih. Padahal Bu, orang yang punya penyakit dalam biasanya akan seperti itu. Penipuan punya dosa. Gancuk seudonan ke orang. Makanya kita belajar biar bisa memandikan saudara kita dengan sebaik-baiknya. Mun bisa tak usah nyuruh orang. Kok tak tahu dua, tak usah dua. Kun niat kaulah mandi karena mayit nekah lillahi ta'ala seram marepo. Sabuk tuh namanya surat Al-Baqarah sabung. Cukup niat tak usah nawaitul ghusla an hadil tak usah. Mun tak onek bahasa Arab, tak usah bahasa Arab. Cukup aku niat mandi karena mayit ini lillahi ta'ala seram sah nega. Nama? Wudu kadek nega sunnah. Niat wudu sunnah diwudui kada. Wudu nega oleh ya, ada oleh budi. Wudu duka lagi kita napa? Wudu pertama karena sunnah. Aku niat wudu untuk sunnah. Nekat kadang orang kalau mandi, neka wudu sunnah ki. Wudui sunnah kada sebelum dimandikan. Setelah diwudui baru dibersihkan terus
aku niat mandi karena mayit ini lillahi ta'ala, mandi siram sah. Alhamdulillah. Tak usah ruwet-ruwet. Buntuk seneka cuken tegak buntuk gak lontong sah. Yang penting kita berusaha merawat saudara kita sendiri. Kalau orang yang merawat takok ame ada suudon, beda apa mangari, beda apa Koros seragani. macam koros jadi anan tak ada sepelak. Enggak gelak keluar kotoran, beda apa? Di itu saraja rupalengas ini kayak gitu. Padahal tidak. Pengalaman saya yang 3 kali memandikan orang yang masih keluar setelah dimandikan, itu pertama orang yang satu pernah orang itu sakit kencing manis kering dan campur dengan penyakit paru-paru, tetap keluar Bu. Karena penyakitnya bukan karena dosa. Tak oleh kita menyimpulkan dosa rajer, tak oleh. Malah kita yang berdosa nanti. Jadi karena punya penyakit dalam maka keluar. Si kedua karena dia punya penyakit liver sampai keluar darah celenggak ruah, itu karena penyakitnya, bukan karena dosa. Padahal saya mau catu sih. ada lagi guru ngaji padahal Bu. Guru ngaji, open, sabar, tak pernah atina sholat, bagus. Ya begitu karena punya penyakit dalam yang komplikasi, begitu dikafani keluar lagi. Bukan karena dosa. Jangan suudzon kepada orang, apalagi orang itu sudah meninggal. Maka bagaimana caranya? Menguan pandii, tibi, tak usah ngolok orang. Kula emak kula pandiin sekeluarga anak-anak tibi melolok. Tak ngolok orang datang pun datang banyak lampir ka orang, ateng mari pandiin buntuk tibi sareng kula. Mari buntuk udah bareng, orang tak sempat tahu seperti apa mayitnya. Kremat tibi. Ndik tretan seneka juga kremat tibi sareng kula. Tak lokolokan orang. Lokolokan orang beda bener. Karena ini terutama tadi itu, karena kita punya penyakit dalam atau penyakit apalah yang bisa menimbulkan fitnah atau luka karena kencing manis atau apa, mending pandiin tibi. Jadi sobung bentar, sepasti. Nah itu tujuannya. Mun saya mate bini, saya mandiin kudu bini. Mun saya mate laki, saya mandiin kudu laki. Kecuali kenapa? Ibu sama subuh ngomong pas kota TV laki sini bisa. Tak napa. Nama anak kan yang tidak boleh tuh, kebanyakan kita di desa saya juga ada Bu, yang meninggal laki, saya ngerobotnya kareng bini, pandiin yoso. Allah, coba nih takut tak bersih mau laki saya mandiin jangan. Nah, ini kepada kuna, na ponoro pangaji, ini kan pon pada oleh. Amalkan, tidak usah ruwet, kok tak tahu duna, takut begigil, tak usah dua nih. Aku niat mandi karena mayit ini lillahi ta'ala. Aku niat kaulah Gusti mandi karena mayit ini lillahi ta'ala, karena panjenengan Gusti seram sah pun. Gampang kan Kalau mudah jangan dibuat sulit. Tak nyaman jering arwah pelana berdebu moden. Mandiin tibi. Napa? Ki nyare ki. Soce NTB. Tak kira salah. Napa? Apa mon bini muntu? Aduh ya kun enggak tak muntu yang lontong lo tak apa. Bisa aku lebih nganu ya lah. Iya. Biasa dah aku lagi selake suami saya biasa tukang nyekot Bu, nyekot kain kafannya itu. Ditata sudah, dikasih bedak. Mayit datang habis mandi, marayan doi kare sabek atas kain kafan yang sudah diampar ke arwah, bedein, beriin kapas-kapas, setiap lubang dikasih kapas, buntuk taleen, mare. Napa ada segebeda oning? Langsung kapas jejer itu. Pun cecer masa ekale boleh. Benih, teh pangin kapas, saya nyari kapas pun mampanya. Sobong tak nemu. Kita ada apa? Mun tak nemu. Kan
Sunnahnya kan dikasih itu. Makanya tak usah takut kelero. Kok takut kelero dalam bentuk mayit kan pun beda. Untuk kodong ada sendiri, untuk baju ada sendiri. Tekak bentuk ngalontong nek kata nambah saulah. Jadi kita nggak usah terlalu ribet. Kenapa? Bentuk kan sudah ditata sebelumnya. Jadi mending kita perempuan menangani jenazah perempuan, jangan bagi orang lain. Apa boleh keluarga kita sendiri yang melakukan cereng, biar ada bedanya mereka ngaji pinten. Kan Ki? Apa gunanya tahu? Mun tak amal lagi. Ki apapun pro jangan nyari orang lain. Jadi mending ditangani sendiri. Sobung tuan, nah kuniat subhanallah. Mareni misalnya tadi sahabat seperti Bu Cito bilang diwudui pertama wudhu sunnah, terus dibersihkan dulu, disabuni, disampui kan Ki. Terus setelah hilang unsur sabunnya disiram dengan niat tadi itu bersih, andukin, mare Bu. Terus terakhir diwudui lagi nggak apa-apa. Wudhu 2 kali nggak apa-apa. Bina-bininya langsung kau cakap itu sabun mati nanti. Ya niat kaulah, niat ada tetap dalam hati tetap. Ya seperti wudhu orang kan jualnya sunnah. Nawaitul ghusla an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Terus niat kaulah ya Allah, niat kaulah. Cukup pun tak usah Arab, tak apal kok Ki niat Arab, tak usah Arab pun. Kun dalam hati niat kaulah. Mandi karena mayat ini lillahi ta'ala sah. Alhamdulillah. Sebelum dua khusus tak perlu banyak. Ini kan marwah kan saya beri ini. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wahai zat yang maha mulia dan maha agung, matikan kami dalam kondisi berislam. Kadang baca itu kan, itu bacaan mengiringi tak baca kita apa mentauni. Alhamdulillah. Kan sedekah. Kadang orang jawab la ilaha illallah. Kadang dikasih baca itu ketika mandikan, mana tak sanrasan kan sedekah. Pun tak cara baca kan sibuk ngerasani kan Ki. Kan Ki. Mun dibiarkan nganggur sanrasan. Kadang baca la ilaha illallah sing rasani. Pun kula saya mandiin Ki, pasrah ke kula pun tuan rumah. Tolong pun Nabil mandiin lagi Ki. Pempen pun Ki kula mandi Ki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil mandikan. Duh ci anu na yo. La ilaha illallah. Ketak mi kula. Ki Mbak. La ilaha illallah. Burung saya ngerasani. Ketak mi kula langsung. Kira pun la ilaha Ki sempat tak ngerasani. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ki Mbak. La ilaha illallah. Akhirnya burung sesan rasa. Itu bukan doa yang harus dibaca. Kenapa dibaca? Makanya tak sempat sandrasa. Diiringi dengan kalimat thayyibah. Sedekah marwah. Benih pola nak kotu. Mau tak baca la ilaha illallah takut salah mandi entem. Malah tak sampai tabu seroben enggak rupa. Nah, karena nganggur jadi kadang ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Itu dalam rangka mengharap kita memandikan orang mati sambil kita mengharap wahai zat yang maha agung dan maha mulia, ma'amitna matikan kami ala dinil Islam pada kondisi dalam beragama Islam. Kita minta husnul khotimah sambil ingat mati karena memandikan mayit seneka. Itu bukan harus dibaca juga apa-apa lebih baik. La ilaha illallah benih harus, tapi dibaca lebih baik, malah tak sanrasa. Sedekah karua iki. Jelas Ki. Mau tak ya praktek kaki serah gelu deh Kak. Saya enggak benerin mate tak praktek kaki deh Ki. Iya, tak tahu sekarang buat sobat nih. Iya, sanan dua kan. Mata ilakoni tibi mang ngrasani orang. Kadang kan lebih kebesaran tibi Bu. Kulo kenal juga orang lain disuruh nyecein. Kun seram dari jauh bisa langan eka. Area orang beni kurseh. Iya mau mandiin jengka seram dari jauh. Mau mandiin orang kun seram dari jauh. Kan tak menghormati mayit kan. Bener sih nggak deka pun.
seram dari jauh sini. Ini takut. Lagi. Hari yang mandiin orang, benih mandiin cengkak. Maciknya mana? Kalau kita kan diberlakukan dengan baik, ngalak canteng, seram sambil eoso, ket seleketan seram kapis, seluruh tubuh harus tersiram air, kena nyaman bu. Nyuruh orang pun dari jauh sini kan. Ada yang mandiin ubi apa mandiin orang? Kan iki. Siapa mandi orang, kepada mandiin sampai. Itu kalau orang lain tak andi rasa do astapa do rumah, tadi rasa kasih sayang. Tapi kalau kita keluarga sini kan keneserin kremat ongku kan sereka. Tak usah emok pik dua, tak usah emok pik niat bahasa Arab, niat cukup dalam hati mandikan sendiri. Siap. Siap. Sampai pas saya ini bu, minta saya Sami pada juga kan tujuan pakai samper kan malah ketutupan, malah tak kenal orang masa yampar bengkang kan tak lebur kan pakai samper jadi tutupi samper wudu sunnah ngosoi bebena samper ki pada bayi malah tertutup mayitnya kan iki itu tujuannya. Jadi mulai makin panin tipi mayit keluarga naiki tak usah nyorok orang mak bengal yuk cereng kok mare ngaji nah sereka nyauta mak bengal mandiin ruah cereng kok mare ngaji kok praktek ilmu ya kok neser ketang keluarga montak kremat tipi neser ketang reng tua montak kremat tipi kan sereka nggih Joko tatang kosong kayak nggih bangki cukup nggih. Demikian ngaji pada sore hari ini. Semoga mendapatkan manfaat. Inilah syaratul mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Tarik, Bang. Langsung doa. Alhamdulillah ini kapan oleh sedikit raja ini pun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad wa wa